Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah yang soleh dan soleha? Semoga selalu sehat dan juga semoga selalu dalam limpahan rahmat dan kasih Allah subhanahu wa ta'ala. Nah anak-anak, di video pembelajaran kali ini kita masih membahas di tema 4, yaitu subtema 2 tentang peranku di sekolah. Tema 4 ini adalah tema terakhir kita di semester 1 ini anak-anak ya. Jadi insya Allah tidak lama lagi kita akan memasuki penilaian semester ya, penilaian akhir semester. Jadi kalian rajin-rajin belajar di rumah, tetap belajar walaupun masa pandemi saat ini, karena akan tetap ada ulangannya anak-anak ya. Kita masuk saja pembelajarannya. Yang pertama yaitu tentang kantin sehat di sekolah. Kantin adalah tempat menjual makanan dan minuman di sekolah. Makan dan minuman yang dijual di kantin harus sehat, yang tidak mengandung pewarna dan pengawet anak-anaknya. Ketika kita telaah dengan kalimat ini, ada 2 kalimat. Kantin adalah tempat menjual makanan dan minuman di sekolah. Makanan dan minuman yang dijual di kantin harus sehat, yang tidak mengandung pewarna dan pengawet. Ketika kita membaca ini, maka kewajiban siapakah yang harus mewujudkannya anak-anak? Siapa yang harus mewujudkan kantin yang sehat ini? Adalah pemimpin sekolah. Seperti itu anak-anak ya. Jadi sekolah harus menyediakan kantin dan yang sehat, dan menyediakan makanan dan minuman yang sehat anak-anak. Itu merupakan kewajiban sekolah yang harus dipenuhi, karena setiap murid harus memiliki hak untuk membeli makanan yang sehat. Seperti itu anak-anak ya. Jadi, apa kewajiban yang ada yang bisa kita telaah? Semua warga sekolah wajib menjaga kebersihan dan kesehatan kantin sekolah dengan cara, misalnya, menyiapkan wastafel untuk mencuci tangan dan beberapa tong sampah. Nah, ini merupakan kewajiban sekolah. Alhamdulillah di sekolah kita sudah ada anak-anak ya, wastafel untuk mencuci tangan yang ada di dekat kantin, dan juga tong sampah juga banyak di sekolah kita. Kemudian membuang sampah pada tempatnya. Nah, ini adalah kewajiban seluruh warga sekolah, baik itu guru, kepala sekolah, dan juga murid-murid. Selanjutnya kita akan mencoba menyelesaikan soal cerita pengurangan 2 bilangan yang hasilnya diketahui. Di video sebelumnya kita mencoba belajar 2 bilangan pengurangan yang hasilnya diketahui. Tapi ini kita akan belajar lebih dalam dari soal cerita. Apa contoh soalnya? Ibu Sumi menjual donat di kantin sekolah. Donat yang dijual Bu Sumi masih tersisa 5 buah. Tuliskan 3 kemungkinan pengurangan seluruh donat sebelum terjual dan yang sudah terjual. Jadi, yang ditanyakan anak-anak, berapakah donat yang sebelum terjual dan setelah yang terjual, sehingga sisanya itu adalah 5 donat. Apa kemungkinan pengurangannya? Kemungkinan pertama adalah donat yang sebelum dijual berjumlah 45 donat. Sedangkan donat yang terjual 40 donat. Jadi 45 donat dikurang 40 donat sama dengan 5 donat. Kemungkinan kedua adalah 30 donat yang ada, kemudian terjual 25 donat, maka sisanya adalah 5 donat. Kemungkinan ketiga, 27 donat
yang ada, kemudian terjual 22 donat, maka sisanya adalah 5 donat. Sebenarnya masih banyak lagi anak-anak ya kemungkinan pengurangan lainnya, tapi karena yang diminta soal itu hanya 3 kemungkinan, maka kita hanya menuliskan 3 saja. Kita harus memahami apa yang diminta soal anak-anak ya. Ketika diminta 3 kemungkinan, maka kita paparkan 3 kemungkinan. Seperti itu ya. Contoh kewajiban dan hak siswa di sekolah. Nah, tadi sudah kita bahas juga anak-anak ya. Kewajiban lainnya yaitu menghormati guru dan menyayangi teman. Mentaati peraturan yang ada di sekolah, bermain dengan rukun dan dengan siapa saja, saling menghargai dan membantu menjaga kebersihan sekolah, seperti membuang sampah pada tempatnya. Seperti itu anak-anak ya. Itu adalah kewajiban siswa di sekolah. Setelah melakukan kewajiban, maka siswa itu akan mendapatkan haknya, yaitu mendapatkan kasih sayang dari guru dan teman, mendapatkan ilmu dan nilai, bertanya dan mengeluarkan pendapat, mendapatkan waktu untuk istirahat dan bermain, kemudian menikmati lingkungan yang bersih. Masya Allah, itu anak-anaknya apa? Contoh kewajiban dan hak siswa di sekolah. Gerak kaki dan tangan tari kancil. Nah, ini adalah tema dari tari kancil, berasal dari kehidupan seekor binatang, yaitu kancil. Tari kancil ini berasal dari Provinsi Riau. Adapun gerakan yang terdapat dalam tari kancil adalah gerak silat, gerak berputar di tempat, gerak kaki mengayun ke depan, gerak lompat-lompat, gerak sembah, dan gerak penutup. Nah, ini adalah contoh gambarnya. Kalian juga bisa buka buku kalian anak-anak ya, di buku Anda. Dan Ustazah juga nanti insya Allah akan mencoba mencarikan contoh tariannya di YouTube ya. Nanti Ustazah share juga dari contoh tarian kancil yang berasal dari Provinsi Riau. Saling menghormati. Nah, kalian bisa baca teks halaman 82 yang berjudul Saling Menghormati. Dari bacaan tersebut bisa kita telaah anak-anak. Apa kewajiban yang harus dilakukan? Yaitu menghormati guru dengan cara mendengarkan penjelasan guru. Kemudian yang kedua adalah menghormati pendapat teman. Kemudian haknya mendapat kesempatan bertanya dan memberi pendapat. Kemudian didengar saat sedang berbicara. Seperti itu anak-anak. Jadi ketika ada orang yang berbicara, sebaiknya kita memperhatikan dan melihat wajahnya anak-anak ya. Itu merupakan salah satu bentuk penghargaan kita kepada orang lain yang sedang berbicara. Contoh kalimat saran dari teks saling menghormati tadi adalah setiap orang tentu ingin didengar saat berbicara. Karena itu sebaiknya kita mendengarkan saat ada orang yang sedang berbicara. Tataplah wajahnya dan tidak memotong pembicaraannya. Allah itu menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Allah menciptakan manusia dengan 2 telinga dan 1 mulut agar kita lebih banyak mendengar dibandingkan berbicara anak-anak ya. Oleh sebab itu sebaiknya kita lebih banyak mendengar yang baik-baik dibandingkan banyak berbicara untuk hal yang tidak baik. Jadi kita harus jaga ucapan kita anak-anak. Jangan sampai apa yang kita katakan itu menyakiti orang lain, karena apapun yang keluar dari mulut kita itu merupakan
sesuatu yang harus kita pertanggungjawabkan nanti anak-anak ya. Jadi kita harus jaga apa yang kita bicarakan, jangan sampai orang merasa tersakiti anak-anak ya dengan apa yang kita bicarakan. Misalnya nih teman, kalian ada teman yang mengejek teman lainnya, nah itu tidak boleh ya. Jadi itu bisa menyakiti teman yang diejek, itu tidak boleh ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jazakumullah khairan katsir. Ustazah ucapkan untuk kalian yang sudah menyimak video pembelajaran Ustazah kali ini, semoga bermanfaat dan juga semoga bisa menjadi bahan belajar kalian di rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.